Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Nah, perkenalkan, nama ibu adalah Nur Isnaini SPD. Ibu adalah guru IPA dari SMP Negeri 10 Pekanbaru, Provinsi Riau. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan kedua gambar berikut ini. Sudah? Nah, gambar yang pertama adalah buku tulis. Ibu mau bertanya, apakah buku tulis itu bernapas, bergerak, atau tumbuh dan berkembang? Nah, kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah bunga yang ada di pekarangan rumah. Apakah bunga ini bernapas, bergerak, dan tumbuh? Nah, dari kedua gambar tadi, apakah anak-anak ibu bisa menyimpulkannya? Ya, benar, bahwa yang buku adalah benda mati, sedangkan bunga adalah makhluk hidup. Nah, di lingkungan kita ini terdiri atas dua, yaitu makhluk hidup dan benda mati. Dari hasil pengamatan tadi, bahwa lingkungan kita terdiri dari makhluk hidup dan benda mati. Masing-masing memiliki ciri dan karakteristiknya tersendiri. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri atas tiga, yaitu manusia, hewan, tumbuhan. Makhluk hidup dan benda mati dibedakan atas ciri-ciri kehidupannya. Sudah pasti anak-anak ibu tahu kan apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama adalah bernapas, bergerak, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsangan, dan lain-lain sebagainya. Kali ini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah ciri yang pertama, yaitu bernapas. Nah, bernapas, setiap makhluk hidup itu melakukan proses bernapas setiap saat. Bernapas adalah proses menghirup oksigen dari luar udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Oksigen itu diperlukan dalam tubuh manusia selain untuk menghasilkan energi, juga untuk membakar makanan di dalam tubuh. Selain menghasilkan energi, bernapas juga menghasilkan zat sisa seperti uap air dan karbon dioksida yang akan dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup ke lingkungannya. Oke, sekarang kita masuk kepada ciri makhluk hidup yang kedua, yaitu adalah bergerak. Berjalan, berlari, duduk, itu merupakan ciri dari bergerak. Nah, bergerak adalah perubahan posisi baik sebagian dari tubuh atau keseluruhan tubuh makhluk hidup yang disebabkan adanya tanggapan terhadap rangsangan. Gerak pada manusia dan hewan itu mudah untuk kita amati. Salah satunya adalah dengan cara perpindahan posisi atau berpindah tempat. Gerak ini disebut dengan gerak aktif. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apakah tumbuhan itu bergerak? Ayo, coba anak-anak ibu jawab. Nah, jawaban anak-anak ibu benar. Gerak pada tumbuhan itu sangat lambat atau sulit untuk diamati karena tumbuhan tidak dapat berpindah tempat, sehingga disebut dengan, ada yang tahu? Iya, benar, gerak pasif. Contoh gerak dari tumbuhan adalah gerak dari batang dan tunas yang menuju ke arah cahaya, atau gerakan akar pohon yang menembus tanah, dan sebagainya. Nah, alat gerak pada setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Contohnya, pada manusia alat geraknya adalah kaki dan tangan, atau pada hewan seperti ikan itu adalah ekor dan siripnya. Ada yang bisa menyebutkan contoh yang lainnya? Ya, contoh yang lainnya adalah gerakan pada burung, yaitu menggunakan sayap dan kakinya. Ciri yang ketiga adalah memerlukan makanan dan minuman. Untuk beraktivitas, makhluk hidup memerlukan energi, dan untuk menghasilkan energi, kita memerlukan makanan dan air. Air sangat diperlukan oleh makhluk hidup untuk menjaga kestabilan suhu tubuh dan juga sebagai pelarut zat di dalam tubuh. Nah, sekarang ibu mau bertanya lagi nih, apakah tumbuhan memerlukan makanan? Ada yang bisa menjawab? Iya, tumbuhan juga memerlukan makanan, tetapi tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri dari hasil proses fotosintesis. Oke. Ciri yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Tumbuh merupakan bertambahnya ukuran tubuh kita yang tidak akan kembali ke ukuran semula, atau disebut juga dengan istilah irreversible. Contohnya adalah
pertumbuhan tinggi badan dan massa tubuh kita. Nah, sedangkan berkembang adalah proses menuju kedewasaan yang dipengaruhi oleh hormon, nutrisi, dan lingkungan. Contoh berkembang pada tumbuhan adalah tumbuhnya bunga dan buah. Ciri yang kelima adalah berkembang biak. Berkembang biak atau reproduksi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Nah, berkembang biak ini bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kita dilahirkan oleh ayah dan ibu kita, dan ayah ibu kita juga memiliki orang tua, dan seterusnya. Oke, kita masuk ciri yang keenam. Ciri yang keenam adalah peka terhadap rangsangan. Sekarang ibu mau bertanya, pernahkah kalian melihat cahaya yang sangat terang masuk ke dalam mata? Apa yang akan kalian lakukan? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar. Tentu kamu akan refleks untuk menutup mata. Nah, ini adalah contoh dari menunjukkan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Kemampuan untuk menanggapi rangsangan ini disebut dengan iritabilitas. Manusia dan hewan dilengkapi dengan alat indera untuk menerima rangsangan. Contohnya, pada manusia adalah mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Kemudian, pada beberapa contoh hewan tertentu juga memiliki indera yang khusus, yaitu urat sisi pada ikan yang bertujuan untuk mengetahui perubahan tekanan pada air. Sekarang ibu mau bertanya lagi nih, apakah tumbuhan mempunyai alat indera? Ada yang bisa menjawab? Oke, tumbuhan tidak mempunyai alat indera, tetapi tumbuhan mempunyai kemampuan untuk bereaksi terhadap rangsangan dari lingkungannya. Contohnya adalah putri malu akan menutup daunnya ketika disentuh. Oke, kita masuk ke ciri yang terakhir. Ciri yang ketujuh adalah yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan disebut dengan adaptasi. Anak-anak ibu, ada yang bisa mencontohkan apa itu adaptasi? Ya, benar. Contohnya adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang kering atau sedikit air akan memiliki daun yang kecil dan berduri. Contohnya adalah kaktus dan lidah buaya. Kemudian ada juga tumbuhan yang hidup di air yang banyak atau tempat yang basah, yang akan memiliki daun yang lebar, batang yang menggembung, dan memiliki akar yang tipis. Contohnya adalah bunga teratai dan enceng gondok. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita ulangi kembali apa-apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Ayo, coba anak-anak ibu sebutkan satu persatu. Oke, yang pertama adalah bernapas, kemudian bergerak, yang ketiga adalah memerlukan makanan dan minuman, yang keempat tumbuh dan berkembang, yang kelima berkembang biak, yang keenam peka terhadap rangsangan, dan yang ketujuh adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Oke. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat anda semua. Sebelum kita akhiri, mohon dukungannya untuk like, komen, share, dan subscribe kepada keluarga, teman, sahabat, dan audietolan yang lainnya. Terima kasih sahabat FKLSN. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.